Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi wa bihamdih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, tulab dan talibat Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Mazidiyah Syafi'iyah, santri dan santriwati dan anak-anakku, siswa dan siswi Pondok Pesantren Ridhal Walidain Nahdlatul Watan Batu Bangka, Jenggi. Singkatnya, kaum muslimin dan muslimat, penonton yang budiman, yang saya doakan mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumi an nalqah, thumma amma ba'du. Dalam kesempatan yang baik ini, mari saya mengajak kita sama-sama mengkaji salah satu kitab turas, salah satu kitab klasik karya Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid dharain amin. Kitab beliau judulnya Tanbihul Mughtarin, yang alhamdulillah saya meriwayatkan dengan sanad yang bersambung. Saya terima ijazah sanad kitab ini dari ayahanda Tuan Guru Haji Husnud Duat. Beliau terima ijazahnya dari Syekh Musnidid Dunia Musnidil Asr, Syekh Yasin Al-Fadani, Mudir Madrasah Darul Ulum Madiniyah Makkah Al-Mukarramah, yang ayahanda waktu itu bermulazamah mengaji di beliau, mengingat beliau bapak saya 15 tahun mengajar di Madrasah Darul Ulum, dan alhamdulillah saya pun pernah belajar di Madrasah Darul Ulum selama setahun waktu kelas 1 ibtidaiyah. Syekh Yasin Al-Fadani riwayatkan dari Sayyidi Abdullah Al-Haddad dan Sayyid Muhammad Salim Idrus. Kedua ulama ini meriwayatkan dari Sayyid Ahmad bin Abdullah Al-Attas Al-Pekalongani. Beliau riwayatkan dari Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Beliau riwayatkan dari Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Beliau riwayatkan dari Sayyid Hamid bin Umar Al-Alawi Al-Hadrami. Beliau riwayatkan dari ayah kandung beliau. Ayah kandung beliau meriwayatkan dari Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau riwayatkan dari Syekh Safiyuddin Ahmad bin Muhammad Al-Qashashi. Beliau riwayatkan dari bapak kandung beliau. Beliau meriwayatkan dari Syekh Ali bin Husamuddin Al-Qurashi Al-Hindi. Beliau riwayatkan dari pengarang kitab ini Al-Arif Billah Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Insyaallah di hari terakhir, hari penghataman kitab ini, kita akan ijazahkan sanad kitab ini kepada tulab dan talibat atau jamaah yang hadir di rumah kami dalam rangka penghataman kitab Tanbihul Mughtarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Dalam muqaddimah kitab ini, Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani sempat atau menyempatkan diri curhat. Beliau mengatakan, hadza kitabun nafisun saghirul hajmi kabirul qadr. Buku ini walaupun tipis, bagi beliau ini tipis. Bagi orang-orang yang sekelas kita, yang selevel kita, ini sudah tebal nih. Bagi beliau ini tipis, tapi insya Allah isinya sangat besar manfaatnya. Beliau mengatakan, fahuwa nafi'un likulli faqihin wa sufiyyin fi hadzal zaman la yakadu ahadun minhum yastaghni 'ani nazari fihi. Jadi beliau sangat optimis bahwa kitab ini sangat bermanfaat dan berguna sebagai rujukan bagi setiap orang yang mendalami ilmu fikih ataupun ilmu tasawuf di zaman ini. Maksudnya di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Dan beliau kemudian mengatakan, wa huwa kasayfil qati'i li'unuqi kulli mudda'in lil masyikhati fi hadzal zamani bighairi haqq.
Jadi beliau mengatakan bahwa kitab ini diibaratkan seperti pedang yang dapat memotong atau menyembelih leher setiap orang yang mengaku syekh, setiap orang yang mengaku wali, setiap orang yang berdakwah dengan tujuan agar memiliki pengikut yang banyak di zaman beliau. Wa inni a'rifu ba'da jama'atin balaghahum amra hadzal kitab fatakaddaru walau amkanahum sariqatahu wa ghaslahu la fa'alu khawfan an yanzura fihi ahadun mimman ya'taqiduhum fayataghayyaru i'tiqaduhu fihim hina yarahum bimu'azzalin 'an at-takhalluqi bi akhlaqil qaumi alladhina yaz'amuna annahum khulafa'uhum wa kana al-awla bihim al-farah was-sururi bihi. Jadi Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, saya tahu ada beberapa tokoh yang setelah mengetahui bahwa buku ini akan diterbitkan, mereka mulai merasa galau dan mereka berupaya untuk mencuri kitab ini sebelum selesai, sebelum dicetak dan sebelum disebarkan, mau dicuri untuk dimusnahkan. Saking khawatirnya tokoh-tokoh tersebut apabila murid-murid mereka, jamaah mereka melihat isi kitab ini yang nantinya akan menyebabkan, yang dikhawatirkan kandungan kitab ini membuat jamaah murid-murid tersebut berhenti berguru sama tokoh-tokoh tersebut. Padahal wa kana al-aula bihimul farah was-sururi bih. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan semestinya tokoh-tokoh yang hasad itu, tokoh-tokoh yang merasa terancam itu, seharusnya mereka justru merasa senang atas terbitnya buku ini, karena buku ini justru akan membantu para jamaah atau para murid meningkatkan, dalam hal meningkatkan keimanan mereka, ketakwaan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, walau anna ahadan fa'ala dhalika fi hadzal 'asr ghairi lakuntu dalaltu al-ikhwana 'ala mutala'ati mu'allifihi wa kuntu lam ut'ib nafsi fi ta'lifi hadzal kitab. Saya heran dengan orang-orang yang iri, yang dengki, tokoh-tokoh yang tidak suka sama kitab ini. Padahal kalau salah satu di antara mereka di zaman ini selain saya yang menulis buku ini, maka saya dengan ikhlas akan mempromosikan buku itu kepada saudara-saudara saya, kepada murid-murid saya, karena saya tidak akan repot menulis lagi kalau memang ada yang nulis seperti buku ini. Ada seperti itu. Wa as'alullah ta'ala min fadlihi an yanfa'a bihadzal kitab mu'allifahu wa katibahu wa sami'ahu wa an-nazira fihi innahu subhanahu wa ta'ala sami'un mujibun. Kemudian Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berdoa, semoga kitab ini bermanfaat bagi penulisnya, bermanfaat bagi pengarangnya, bermanfaat bagi pemirsa yang mendengarkan dari rumah masing-masing, wan nazira fihi, dan semoga bermanfaat bagi yang melihat, yang menelaah, yang mengkajinya. Wa samaituhu tanbihal mughtarrin awakhir al-qarn al-ashir ala ma khalafu fihi salafuhum at-tahir. Dan saya kasih judul Tanbihul Mughtarrin
awakhir al-qarn al-ashir ala ma khalafu fihi salafahum at-tahir. Dari judulnya saja Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bertujuan mengarang kitab ini untuk memberikan kesadaran kepada para tokoh yang atau para mubaligh yang hidup di akhir abad yang ke-10 Hijriah atau kisaran 1498 Masehi sampai 1590 Masehi. Jadi Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bertujuan ingin menyadarkan mereka bahwa mereka telah banyak melakukan penyimpangan, tidak mengikuti jejak salaf as-salih. Ja'alahu Allah Ta'ala khalisan liwajhihil karim wa u'idhuhu bi kalimatillahi tammat min syarri kulli aduwin wa hasidin yadussu fihi ma laysa min kalami mimma yukhalifu zahiral kitabi was sunnah. Dan saya berdoa mudah-mudahan, kata beliau, mudah-mudahan karya ini saya lakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kitab ini terhindar dari kejahatan para musuh, para pendengki yang ingin mentahrif, yang ingin merubah isinya, yang ingin menyusupi beberapa beberapa kesalahan demi menjauhkan orang dari kitab ini. Hadirin, hadirin sih, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab ini beliau curhat menyampaikan bahwa kitab-kitab beliau sebelum kitab ini telah ada beberapa tokoh yang berupaya untuk menambah-nambah isi buku ini dengan tujuan agar Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dimusuhi oleh masyarakat, diusir dari Mesir, bahkan dibunuh. Oleh karena itu, beliau juga mengaku bahwasanya ada kitab beliau yang bernama Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Uhud, dan kitab Kashful Ghummah an Jami'il Ummah itu pernah ada beberapa tokoh yang tidak bertanggung jawab yang memasukkan beberapa informasi salah, maklumat-maklumat yang menyimpang dalam kitab beliau, sehingga kitab beliau itu sempat menjadi kontroversi, pernah menjadi fitnah, terutama di Universitas Al-Azhar. Pernah kitab-kitab beliau dipermasalahkan oleh para ulama Azhar karena mengandung beberapa penyimpangan-penyimpangan yang aslinya bukan dari beliau, tetapi dari tokoh-tokoh, beberapa oknum, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Namun beliau bersyukur, wa kana min jumlati man bara'ani wa hamahu Allah min al-wuqu'i fi 'irdi. Beliau mengatakan termasuk di antara orang-orang yang meyakini bahwa penyimpangan-penyimpangan itu tidak bersumber dari saya, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berburuk sangka kepada saya. Termasuk di antara mereka Maulana Syekhul Islam Asy-Syihab Ibn Najjar Al-Hambali, dan Sayyidina Maulana Syekh Nasiruddin Al-Laqani, dan Sayyidina Maulana Syekh Syihabuddin Ar-Ramli, dan Sayyidina Maulana Syekh Syihabuddin Al-Halabi, dan lain-lain.
Dan Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani sadar bahwa ada dua orang. Beliau tahu betul siapa orang-orang yang berniat jahat itu. Beliau mengatakan, ma'a anna ad-das wal isya'ah lam yakuna min siwa syakhsaini min ahli Misr khassatan wa huma ma'rufan baina ashabina la yanbaghi dhikruhuma khaufan min sabbin nasi lahuma wa qad mata. Jadi saya tahu betul Pak siapa yang bertanggung jawab memasukkan informasi-informasi salah, penyimpangan-penyimpangan dalam kitab-kitab saya. Dua orang, dua-duanya dari warga Mesir, dan dua orang ini sangat ma'ruf, sangat masyhur, tapi saya tidak ingin menyebut namanya. Saya tidak ingin masyarakat menghina dan mencaci maki beliau berdua. Wa iyyaka, dan nasihat beliau, wa iyyaka ya akhi an taltafita ila qawli ahadin min atba'i hadhain asy-syakhsain alladzaini waqa'a minhum ad-das fi kutubi. Wahai saudaraku, saya ingatkan, tolong jangan sekali-kali terpengaruh oleh pendapat kedua tokoh ini, ataupun jangan sampai terpengaruh sama cacian atau hinaan dari pengikut dua orang ini yang menjadi penyebab kitab-kitab saya sempat dihebohkan di Universitas Al-Azhar. Tetapi waqad abra'tu dhimmatahuma fid dunya wal akhirah wa samahtu jami'a man igtabani bisababihima falhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min ahli al-'afwi was samah. Tetapi perlu saya ingatkan, kata Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, bahwa saya telah memaafkan kedua orang ini. Saya sudah ikhlaskan, dan saya sudah maafkan semua orang-orang yang mengikuti jejak beliau, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang pemaaf. Nah, demikianlah kandungan muqaddimah kitab ini yang tertulis panjang dalam 6 halaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja menyingkat waktu, kita masuk ke akhlak as-salafus salih yang pertama. Jadi beliau menulis kitab ini merangkum beberapa contoh akhlak para salafus salih yang patut untuk kita tiru. Yang pertama, min akhlaqis salafis salih radhiyallahu anhum mulazamatul kitabi was sunnati kaluzumiz zilli lisyakhisi. Di antara akhlak salafus salih, semoga Allah meridai beliau-beliau semua, yang patut kita turuti adalah mulazamahnya mereka, berpegang teguh mengikuti jejak, mengikuti perintah, mengikuti anjuran Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana bayangan kita mengikuti jejak kita kemanapun kita pergi. وقد كان سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول كتابنا هذا يعني القرآن سيد الكتب وأجمعها وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقها وطريقتنا يعني طريق أهل التصوف مشيدة بالكتاب والسنة. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menukil ungkapan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Al-Quran adalah Sayyidul Kutub, penghulunya semua kitab yang ada. Wa syari'atuna awdahu syara'i, syariat Islam adalah syariat yang paling jelas, paling rinci, paling terang.
dan tarekat atau jalan yang kami tempuh dalam bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala terikat oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Faman lam yaqra' al-Quran wa yahfaz as-sunnah wa yafham ma'aniha la yasihhu al-iqtida'u bih. Barang siapa yang penampilannya ulama, barang siapa yang ditokohkan oleh masyarakat, namun dia tidak membaca Al-Quran, tidak membaca sunnah, tidak menghafalnya, tidak menjaganya, tidak mengamalkannya, tidak memahami maknanya, maka sehebat apapun penampilannya, sealim apapun rupanya, la yasihhul iqtida'u bihi, tidak sah kita mengikuti jejaknya. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Syarani kemudian mengatakan, wa kana radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi law ra'aytum rajulan qad tarabba'a fil hawa fala taqtadu bihi hatta taraw sun'ahu 'inda al-amri wan nahyi. Sayyidi Al-Junaid, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu pernah menasihati murid-murid beliau, orang-orang yang hidup sezaman sama beliau, law ra'aitum, jika kalian melihat ada orang sakti, ada orang yang sakti yang duduk di udara, jangan serta-merta kalian mengikuti jejaknya, jangan serta-merta kalian berguru kepadanya, sampai kalian melihat dulu tingkah lakunya, sampai kalian melihat dulu sikapnya, bagaimana keadaannya dalam ketika berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan larangan Allah dan Rasulnya. Fa in ra'aitumuhu mumtathilan li jami'il awamiril ilahiyyah mujtaniban li jami'il manahi fa'taqiduhu waqtadu bihi. Jika kalian menjumpainya mengamalkan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan, maka silahkan yakini bahwa dia adalah orang yang soleh, berilmu, dan tidak apa-apa kalian berguru kepadanya. Wa in ra'aitumuhu yukhillu bil awamir wa la yajtanibul manahi fajtanibuhu. Sebaliknya, jika kalian melihat orang yang sakti itu, sebagus apapun penampilannya, jika dia tidak melaksanakan perintah dan dia tidak menjauhi larangan, maka hindari. Kemudian Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Syarani mengatakan, fakadzaba wallahi waftara man yaqulu inna tariqas sufiyyah lam ya'ti biha kitabun wala sunnah. Sungguh telah berdusta demi Allah, Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Syarani bersumpah bahwa bohong orang yang mengatakan bahwa jalan tasawuf ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Wa qawluhu dzalika min akbaril alamatid dallati ala kathrati jahlihi. Kalau ada dijumpai orang mengatakan bahwa tasawuf itu menyimpang dari ajaran Quran dan Sunnah, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda nyata akan kebodohannya. Fa inna haqiqata as-sufi 'inda al-qaumi huwa 'alimun 'amila bi'ilmihi 'ala wajhi al-ikhlasi la ghair. Karena sesungguhnya hakikat seorang sufi menurut ahli tasawuf, yang sufi sesungguhnya adalah orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak yang pertama yang patut kita turuti, ikuti jejak para salafus saleh, yaitu bermulazamah, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Apa akhlak yang kedua yang
yang masyhur di kalangan salafus saleh. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan kita berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan menjauhkan kita dari segala macam musibah, segala macam penyakit. Wabil khusus penyakit virus corona yang meresahkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.